nuril absar wa dhiyaiha wa midaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Abdul Afiq bin Panggang, para hadirin hadirat yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat hidayah, taufik, sehat walafiat, panjang umur. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul di kediaman almarhum Bapak Haji Abdul Afiq bin Panggang dalam acara 40 hari beliau. Mudah-mudahan berkat bacaan dari bapak-bapak, doa dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, almarhum diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan almarhum diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan almarhum dimaafkan segala kekhilafannya, dan mudah-mudahan kuburannya dijadikan kebun-kebunan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirnya kita pada saat ini di tempat ini adalah salah satu pembelajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Mungkin kemarin kita yang ikut mensolatkan beliau, suatu saat kita yang disolatkan. Kita yang kemarin mungkin ikut mengubur jenazah beliau, suatu saat cepat atau lambat maka kita yang akan dikuburkan. Kita yang hadir acara pada saat ini, acara 40 hari untuk membacakan doa untuk almarhum, suatu saat mungkin kita yang akan dibacakan dalam acara 40 hari ini. Artinya apa? Kata Nabi Muhammad, kafa bil maut wa'idon, cukup bagi kalian bahwasanya kematian itu adalah nasihat, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sering maaf-maaf ikut sholat jenazah, ikut acara tahlilan atau haul, tapi tidak masih mengingat tentang akhirat atau kematian, maka nasihat yang lain tidak akan bermanfaat, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah berkata di depan para sahabatnya, di depan seorang jenazah sahabat yang meninggal dunia, Nabi Muhammad mengatakan, setampan apapun kalian atau secantik apapun wajah kalian, kemudian sekaya apapun harta kalian, kemudian sekuat apapun tenaga kalian, maka nasib kalian akan sama seperti ini. Nabi Muhammad sambil menunjuk jenazah yang terbujur kaku. Jika kalian tidak bisa mengambil pelajaran dari orang yang sudah meninggal, maka nasihat apapun dan dari siapapun tidak akan bermanfaat, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi maaf-maaf, sebenarnya kita ini nggak perlu nasihat ceramah, nggak perlu. Dari siapapun nggak perlu. Cukup kematian itu nasihat yang paling besar, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran dari orang yang sudah meninggal, maka nasihat apapun dan siapapun yang ceramah maka tidak akan bermanfaat, alias tidak ada artinya sama sekali di dalam kehidupan kita dunia maupun akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu maaf-maaf, gunakan waktu kita yang masih ada ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau maaf-maaf almarhum orang yang baik, orang yang soleh, ahli ibadah, meninggalnya baik. Yang jadi pertanyaan itu kita, apakah amal ibadah kita sudah siap? Sedekah kita sudah siap, sholat kita sudah siap, bacaan Quran kita sudah siap. Apakah kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Itu yang perlu dipertanyakan. Sampai ada seorang yang datang kepada salah satu ulama, Yunus bin Abdullah. Dia menangis minta nasihat. Ditanya, kenapa kau minta nasihat? Karena orang tuaku sudah meninggal dunia. Maka dijawab oleh Yunus bin Abdullah, berarti kamu tidak butuh nasihat pulang. Kamu tidak butuh nasihat. Kenapa? Orang yang meninggal di antara kalian itu sudah nasihat terbesar.
Kamu nggak usah menangisi jenazah keluargamu, tidak usah menangisi orang tuamu. Kenapa? Karena orang tuamu sudah selamat dari 3 perkara. Yang pertama yaitu husnul khotimah. Kemudian yang kedua, sudah pernah merasakan sakit sakratul maut dan sudah pernah bertemu dengan malaikat Israel. Beda dengan kamu. Kalau kamu belum pernah merasakan 3 hal tersebut, kalau orang tuamu sudah merasakan 3 hal tersebut, cukup. Kenapa? Karena dia orang yang baik, kata Al-Yunus bin Abdullah. Yang perlu kamu tangisi jangan jenazah kedua orang tuamu, tapi jenazahmu sendiri. Bagaimana nasibnya? Apakah sama seperti orang tuamu tersebut? Oleh karena itu maaf, hati-hati. Kadang-kadang maaf, kita baca tahlil seakan-akan kita nggak ditahlili, Pak. Kita hadir acara baca Yasin tadi seakan-akan suatu saat kita nggak dibaca Yasin. Kita kadang-kadang sholat jenazah, kubur, seakan-akan kita merasa ini nggak mungkin disolati jenazah. Seakan-akan kita nggak mungkin masuk kubur. Seakan-akan hati kita ini sudah mati. Waliyadzubillah min dzalik. Setiap ada sholat jenazah nggak terbuka, hatinya nggak menangis. Ketika melihat orang dimasukkan kubur, kita nggak menangis. Apakah kita bisa selamat dari pertanyaan malaikat mungkar nakir? Ketika disolatkan jenazah, kita nggak menangis. Kadang-kadang apakah kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel? Gak ada di dalam hati kita hal-hal seperti itu, gak ada. Itu menunjukkan hati kita ini sudah mati. Kalau orang dulu maaf takut, Pak. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau lewat kuburan pingsan. Kalau diceritakan tentang kubur menangis sejadi-jadinya. Tapi kalau diceritakan neraka, Sayyidina Utsman itu santai diam, gak takut. Sahabat heran, wahai Sayyidina Utsman, kamu ini kalau diceritakan tentang neraka, kamu santai, gak menangis. Tapi kalau diceritakan tentang kubur, kamu menangis. Bahkan ketika lewat kuburan, kamu pingsan. Kenapa kamu takut dengan kubur? Maka dijawab oleh Sayyidina Utsman bin Affan, aku mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Wa man wajadahu khairan, faman wajadahu khairan, fama ba'dahu aisar. Waman wajadahu syarran fama ba'dahu asad. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, yang aku takutkan bukan neraka, yang aku takutkan bukan padang mahsyar, yang aku takutkan itu ketika aku masuk kubur. Karena kata Nabi Muhammad, kuburan itu tempat istirahat seseorang pertama kali sebelum menuju akhirat. Kalau masuk kubur bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, maka akhiratnya akan mudah, hisabnya akan mudah. Tapi kalau sudah masuk kubur, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, maka akhiratnya akan susah, hisabnya akan susah. Jadi yang aku takutkan bukan padang mahsyar, yang aku takutkan bukan neraka, tapi kubur. Kenapa? Kubur ini tempat istirahat pertama. Kalau seseorang itu bisa selamat dari kubur, maka akhiratnya sudah dijamin pasti selamat. Tapi kalau sudah masuk kubur nggak selamat, maka jangan harap akhiratnya akan selamat, kata Nabi Muhammad SAW. Cuma maaf.